Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa dzurriyyati jami'a masyayikhina. Mudah-mudahan ngaji kita walaupun hanya online ya, ngaji online di rumah tetap membawa kemaslahatan, keberkahan, kemanfaatan untuk kita semua. Mari kita mulai baca pengajian kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-hadithu utawi kiku hadis at-tasingu kang kaping 9. Hadis yang ke-9. Ngan Abi Hurairah, dan ceritakan saking Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin. Iku yang Abdurrahman bin Sakhr. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah taala maulud sapa Allah nganhu saking Abu Hurairah. Hadis punika dan ceritakan saking Abu Hurairah. Iku punika Abdurrahman bin Sakhr. Nama asli adalah Abdurrahman bin Sakhr. Itu Sakhr. Karena si Abdurrahman bin Sakhr ini seneng banget dolanan kucing atau seneng maring kucing. Apa maring kucing cilik. Maka dijuluki dengan Abu Hurairah. Hurair, kucing kecil. Tasghir, Hurairun fuailun. Sami itu midanget sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah. Sami itu midanget sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami itu fingil fangil Rasulullah maf'ul bih. Salamu muga-muga paring rahmat tadim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasé Kanjeng Nabi wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi wa sallama lan muga paring keselamatan sapa Allah. Yaqulu kale dawuh sapa Kanjeng Nabi. Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhr niku ngendika, aku pernah krungu Rasulullah Muhammad SAW menika dawuh. Nah, berarti Kanjeng Nabi dawuh. Kulub nate mireng ya. Yaqulu kale dawuh sapa Kanjeng Nabi manahaitukum anhu fajtanibuhu ing dawuh manahaitukum anhu fajtanibuhu. Mau tai perkara nahaitukum kang nyegah sapa ingsun ing sira kabeh. Nganhu saking ma fajtanibuhu mongko ngedono sira kabeh ing ma. Perkara sing aku wis nyegah maring sira kabeh mongko dohono perkara iku. Wa ma utai barang amartukum kang wis perintah ingsun ing sira kabeh. Bi kelawan nglakoni mafaktu mongko nekanono sira kabeh minhu saking ma. Mas tatok ing dalem selagine kuwasa sira kabeh. Lan apa perkara sing aku atau ingsun wis perintah maring sira kabeh
mongko lakonono sebisamu, semampumu, kuasamu. Jadi hadis ini jelas kata-kata perintah awal ya. Perkara apa baik dan apa saja perkara yang aku telah melarang kepada kalian, maka jauhilah perkara itu. Dan apa saja perkara yang aku telah memerintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah. Maka lakukanlah mastata'tum semampu kalian. Semampu kalian. Fa inna ma halaka mongko angin pestine ngrusakaken. Fa inna ma halaka mongko pestine ngrusakaken alladzina ing wong akeh. Ing wong akeh isim mausul. Min qablikum saking sadurunge kabeh iku kasratu masailihim akeh pitakone alladzina waqtilafuhum lan persulayaane alladzina ngala ambiyaihim ing atase pira-pira nabine alladzina. Jadi napa kemawon perkawis ingkang kula cegah kagem sira kabeh mongko tebihono ojo sampai dilakoni. Lan apa bae perkara sing aku wis perintah maring sira kabeh lakonono semampu ira. Krana perkara sing rusak maring wong-wong sadurunge ira kabeh. Berarti perkara sing bisa sing rusak yang menjatuhkan, perkara yang mematikan ya. Orang-orang sebelum kita pada waktu dulu ya. Sebelum kita itu karena satu terlalu banyak bertanya. Nah, terlalu banyak bertanya. Maksudnya apa? Bertanya kakean pitakonan sing ora perlu. Dan terlalu banyak menentang dan sering menentang kepada para nabi. Nah, itu ya. Jadi perkara-perkara ini dari awal sudah jelas, dari awal sampun jelas bahwa kenapa? Apa saja yang niki dawuh Kanjeng Nabi, apa saja yang aku cegah, yang aku larang, jauhi. Dan apa saja yang aku perintah, laksanakanlah semampumu. Karena ya, kerusakan yang terjadi orang-orang terdahulu, kebanyakan kerusakan orang-orang terdahulu ya. Dan karena terlalu banyak bertanya dan menentang atau memusuhi terhadap nabi-nabinya. Nah untuk itu para pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita pahami kembali. Kita pahami kembali terhadap hal-hal yang menjadi bahasan kita terutama pada sore hari ini. Karena ngaten manahitukum manufastanibu wa ma'amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Ini juga perintah. Sekaligus perintah Kanjeng Nabi untuk kita semuanya itu selalu mengedepankan yang namanya takwa.
Karena ketika kita berbicara pada takwa, tidak lepas dari kata-kata apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Ketika takwa adalah menjalankan apa yang dilarang dan menjauhi apa yang menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Itu yang disebut dengan takwa. Nah, terus apa yang disebut dengan nahi? Ya, larangan. An-nahyu lughatan al-man'u. Ya. Mencegah itu berarti ya man'u, nyegah pada baik. Ya. Dan melani amar ma'ruf, nahi mungkar, ada istilah seperti itu. Nah, maka kok bisa terjadi muncul kemudian di belakangnya itu fa'im nama halakal ladina min qablikum kasratu masailihim waqtilafuhum ala anbiyaihim. Kita pahami dulu, dari kata-kata yang awal, pahami dulu dari kata-kata yang awal. Ketika kita melihat pada kata amartukum bi faf'alu minhu mastata'tum, tentunya ini ada hal-hal yang menarik. Wa ma amartukum bi faf'alu minhu mastata'tum. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Nah, kerjakanlah semampu kalian. Ini ada beberapa hal yang perlu kita dalam tanda kutip ada kata-kata mampu. Dalam kata mampu itu. Karena ketika kita berbicara pada masalah hukum mastata'tum, di situ juga terkena hukum taklif. Terkena hukum taklif juga. Apa hukum taklif itu? Hukum yang berkaitan erat dengan amal perbuatan kita, ya, dengan persyaratan. Contoh misalkan, ada syarat. Apakah ada syarat ketika orang yang ada syarat ketentuan bagi orang yang lagi berpuasa, ada yang Islam. Syarat kan? Terus yang kedua adalah balik juga kan? Atau mukallaf. Nah ini ya hukum taklif. Tapi apa? Anak yang belum balik itu terus menjalankan ibadah puasa, terus ibadahnya tidak sah. Kan tidak kan? Tidak seperti itu. Bukan seperti itu. Bisa hukumnya sah, justru malah bagus karena tujuannya adalah tujuan ditaklim. Belajar. Makanya di mukallaf. Apakah anak yang kecil itu juga ketika sholat itu tidak boleh? Ya boleh. Syukur bagai anak kecil wis dilatih kon sebelum ke masjid sholat wudu. Dan kita tidak tahu wudunya itu seperti apa. Tapi kalau bagi kita orang-orang yang sudah mukallaf, bahasan mukallaf itu kan termasuk ada ketentuan yang tidak lepas adalah usia. Ketika ada orang laki-laki, usianya sudah 20 tahun, kemudian dia menjalankan ibadah puasa, terus hanya berpegang teguh pada kata-kata wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Kanjeng Nabi memang perintah untuk menjalankan sholat puasa Ramadan.
Bahkan Allah pun perintah. Kanjeng Nabi perintah manusia untuk menjalankan puasa Ramadan dan Allah pun perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, tapi apakah di sini kata-kata mastata'tum berlaku? Berlaku apa tidak? Padahal dia sudah umur 20 tahun. Waduh, ini orang usah puasa. Karena apa? Karena saya ingat dawuh Kanjeng Nabi, wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Kan melakukanlah sesuai dengan kemampuan. Unjungan orang kuat puasa. Nah, ini tidak seperti itu. Tidak seperti itu yang dimaksud. Maksudnya bukan seperti itu, ya. Bukan seperti itu. Ya, nek ana wong 20 tahun merganu puasa jere alasannya ora sahur, alasannya ora kuat, ya ora ketemu ngakal. Ya wis gede kok, wis mukalaf, wis ngelewih kok. Jenggote wis tukul. Nah, seperti itu. Kok dengan alasan ya mastata'tum. Nah, boleh kita tidak berpuasa, tapi dengan catatan ada rukhsah tersendiri, dan rukhsah itu pun sudah ada ketentuannya. Mana syahrul Ramadan alladzi unzila bagaimana? Udah unzila fil waman berbagai dalil puasa di malam musim Ramadan di malam ayyaman ma'dudat man kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul usra wala yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum al ayat. Dan oli ora puasa tapi angger anak ketentuan-ketentuan buku sakit bepergian itu pun harus di itu. Dan lah karena begini, katwama amartukum bi fa'tum minhu mastata'tum, terkadang ini hubungannya dengan hadis seterusnya itu, kadang ana wong takon tapi juga anu munggo coba-coba tok. Ngetes tok ya anu anak. Nah niku. Dan nah jadi demikian contoh masalah tadi perintah puasa, perintah sholat. Syarat yang mutlak bagi orang yang membaca Al-Quran harus suci. Harus suci. Kudu suci. Tapi bagi anak kecil yang belum balik, anak umur 2 tahun, 3 tahun misalkan, boleh gak pegang Al-Quran? Boleh. Yaitu tujuannya adalah litaklim. Nah, bagus. Dilatih kon wudu. Bu sepayenge wudune kayak apa. Nah, anak ketahui bahwa takon gue anak pirang-pirang bagian. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan ilam anna su'alang ala aksamin. Sebenarnya takon gue anak pirang-pirang dunduman, pirang-pirang bagian. Al-qismu tawi dunduman al-awalu kang awal iku su'alul jahili. Pitakone wong bodoh ngan faro iditini saking pira-pira fardune agama. Kal wudu ikaya tuune wudu wa sholatilan sholat wa saumilan poso wa anil ahkamil muamalatilan kaya pira-pira hukum muamalah. Pitakon sing pertama hukum itu, dan ini membahas tentang masalah kasratu masailihim, akeh wong
nek wong gemen gue memang Bani Israel gue sering senenge wong ngeyelan gampang takonan tapi ngeyel. Wong Bani Israel. Kowe takonan banget yang Bani Israel. Ngeyelane nemen. Nah, mulane rusake Bani Israel krana gue. Ya takonan yang ngeyelan. Bahasan takon-takon ora gelem ngakoni. Bahasan takon yang ngomong tujuannya beda. Makanya di sini kata-kata pitakon gue anak bilang perkara. Ya. Siji anak bab pitakonan, anak pitakone wong bodoh tentang maring ketentuan-ketentuan hukum agama. Ya. Contoh anak babakan masalah wudu, masalah sholat, masalah puasa, masalah hukum-hukum muamalah. Ya. Hukum-hukum muamalah niku kata. Hukum muamalah dalam hukum muamalah itu apa? Hukum-hukum ya fikih, keterkaitannya fikih yang dipakai dalam keseharian. Dalam berhubungan antara sesama. Contoh hukum muamalah berarti salah satunya adalah hukum ya. Mubaya'ani, hukum jual beli. Ada penjual, ada pembeli. Nah, ini hukum muamalah. Terus apa lagi? Musyarakah. Ya. Apa? Kerjasama. Dalam masalah keuangan itu banyak. Dalam bab keuangan itu banyak yang diatur dalam hukum muamalah, hukum fikih muamalah. Ana yang musyarakah, ana apa namanya? Apa Mas? Mudharabah. Asline mudharabah, tapi dadi ini mudharabah. Mudharabah. Terus pirang-pirang. Dan ada khiyar ya. Terus termasuk masalah munakah, kayak hukum munakahat. Nah, dan bermacam-macam cara bermasyarakat. Nah, lah hukum pertanyaan yang seperti ini hukumnya wajib malah. Ya, ini wajib. Pertanyaan yang wajib. Ya, itu pertanyaan yang bertanya tentang keterkaitan apa? Masalah sholat, masalah hukum, fardu, ya, fardune wudu, fardune sholat, perkara sing batalna wudu. Ki sing wajib karena apa? Ki sing pondasi ibadah umat Islam. Pondasi ibadah umat Islam kan satu bab masalah toharoh. Ya jal. Nang dindi nek ngomongna fikih mesti sing pertama gue toharoh. Karena apa? Ini yang pertama harus kita lakukan. Ketika semuanya kepengin beres, berarti harus toharoh dulu, harus suci dulu. Wudu, sedurung wudu ya. Toharoh, terus wudu. Karena apa? Kewajiban kita sholat tidak lepas dari suci. Salah satu alternatif suci adalah wudu. Terus ibadah yang lain, membaca Al-Quran, mau ngapa. Pondasi dasar ibadah itu. Toharoh itu. Buat apa kita toharoh saja belum paham, moro-moro langsung sudah mempelajari maring bab munakahat. Nah, padahal wudune pembuh. Maka niki kagem pemirsa semuanya ya, yang dirahmati oleh Allah. Ya. Bab fikih dasar kita itu yang harus kita prioritaskan pertama. Fikih dasar loh. Diprioritas. Nah, siji babakan masalah wudu, masalah toharoh. Toharoh berarti anak wudu, anak adus, mandi niku anak mandi wajib.
mandi mereka junub, jinabah, Anda mandi sunnah, Anda mandi mubah. Terus niku bab masalah wudu, wajib wudu atau fardune wudu, rukun wudu. Terus perkara yang membatalkan wudu. Bab sholat niki sing paling utama bagi kita untuk pelajari. Karena dasar dan sangat dasar sekali dan kudu aja nganti wudune dewek mboten bener. Nah niku. Timulo. Buat apa dewek ngomong dhuwur-dhuwur kakek nodol anak-anak ya. Umruke kakek maring anak-anak nganti melemung-lemung tapi wudu berung tejeng. Nah, terutama para sahabat-sahabat kanca-kanca sing pada niki nom-nom sing arep bojo ki paling ora ki kudu ana belajar kepriye wudu sing apik thaharah sing apik adus sing main sing bener. Nyaman niku. Ini kursus, kursus. Nah niku. Bon. Nah, jadi pitakone wong bodoh mari babagan hukum seperti itu hukumnya malah wajib niku. Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, dan dawuh Allah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian semua pada orang yang membidangi ya, apabila kalian semua tidak mengetahui. Dan terus ada pertanyaan yang kedua itu adalah dan wal qismu dunduman pitakon sing nomor loro asani kang kaping pindho iku aswalu pitakon ngani tafakuhi saking merti-merti paham fitini ing dalam agama lalil ngamali ora krana ngamal waktau kali sujene ngamal misal qada wal fatwa wa hadza fardu kifayatin. Pertanyaan bagian sing pitakon loro ke pitakonan untuk men tayeng tok. Ya. Takon men mudeng. Takon men mudeng ing dalam ilmu agama ora dingakokna. Men mudeng. Contoh masalah hukum qada lan hukum fatwa. Nah, takon. Tapi bener-bener dewek anu ora mboten ngertos. Durung ngerti. Nah, kuwi jenenge as-su'al nganit tafakuh. Hukum sing pitakonan kados niku hukume fardu kifayah. Ah, pitakon sing kados niku. Iki hukume hukum napa jenenge fardu kifayah. Nek ana wong takon main babakane kados mekaten. Nah, terus pitakon yang nomor 3 al-qismu salisi ku ayas ala. Yen to takon sapa wong an sain saking wiji-wiji. Lam yujibu kang ora majibaken ing syai sapa Allah Gusti Allah ing atase man. Wala ala ghairi lan orang ing atase liyane man. Wa ala hadalan ing atase kilah madkur khumilaten tanggungaken apa hadis. Dan au krana sedaya madkur iku qad yakunu fi soale apa tartibu masyaqqatin bisa bab taklif. Nah, pertanyaan yang ketiga itu pitakon ya. Pitakonan sing wong wet takon maring sesuwi. Napa? Maring perkara tapi perkara gue sing ora bisa ndadekna kewajiban bagi wonge atau wong lain. Nah, ngaten. Contone maring babakaning takon maring masalah haji. Apa masalah haji atau amaliyah sing hubungane nang kono ada ketentuan-ketentuan yang lain. Dan itu pembagian tentang masalah pitakonan. Terus anak pitakon tujuannya mung apa? Gawe ya. Pitakonan sing tujuannya gawe-gawe atau mung asal nggo ngeteske sing hukume har. Nah niku para
Pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya hadis ini mengajarkan kepada kita untuk terus berupaya menjadi orang-orang yang selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Terus dasar dari hadis ini juga ya, wajibnya kita untuk menghindari semua apa yang dilarang oleh Allah. Siapapun yang mampu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan secara keseluruhan, maka kewajiban dia harus melaksanakannya secara penuh ya, secara penuh. Dan terus ada waqtilafu ma'ala anbiya'ihim, ini menjadi catatan penting. Upayaan kita itu jangan selalu memusuhi, kalau sekarang memusuhi ulama-ulama kita. Jangan senang bertentangan dengan ulama-ulama kita. Ojo seneng tike dengan orang lain. Itu saja, mudah-mudahan pertemuan kita sore hari ini bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk kita semuanya, panjenengan semua. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya, namun sebelumnya kami segenap keluarga besar Minatul Thalabah mengucapkan selamat menunggu waktunya berbuka puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.